Bisa juga tengah-tengah ya. Nah, ini. Nah, ini kita menemukan kepala tengkorak ya. Melek budaya Melek. Tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel dan teman kita ya ini Pak Andon dari Ketua Senja Majapahit. Salam Pesona Nusantara. Salam Pesona Nusantara. Ya, kebetulan hari ini kita ada collab ya, lagi keliling ke wilayah Jabung ini Pak Andon ya. Ya, Jabung. Jabung di ladang tebu dan ladang jagung, tepatnya di sebelah utara dari petilasan Gajah Mada. Coba kita lihat ada apa sih tadi kita dapat informasi Pak Andon ya dari warga katanya banyak struktur batu bata merah yang memanjang sampai hampir 100 meter lebih mungkin ya. Iya. Mereka bilang ada di Parit dan kita ada di Parit itu sekarang. Apakah memang jejak Majapahit dulu memang masih ada sampai hari ini di wilayah Jabung ini? Kebetulan memang deket ya dengan Jabung ya, Jabung terus petilasan Gajah Mada. Iya. Terus gini Pak Don, kira-kira masuk akal enggak kira-kira kalau di wilayah Jabung ini yang begitu luas banyak temuan situs ini dulu merupakan lokasi penting zaman eranya Majapahit dulu? Oh iya, pasti. Iya, pasti ya. Iya, karena kita lihat dari berdekatan dengan situs Umpak ya. Iya, situs Umpak, Pak. Juga di sana ada orang cerita masyarakat itu ada sebuah petilasan Mahapati Gajah Mada. Mungkin bisa juga kita alingkan di sini ya. Mungkin dari bangunan ini salah satunya. Oh iya ya. Tadi informasi dari warga ya. Ada di tempat kaki kita berdiri juga banyak situs. Dan coba kita telisik, kita cari-cari. Ya, kita coba untuk. Nah ini langsung ini Pak Don. Nah itu di aliran paritnya kita coba turun. Nah ini sudah banyak struktur batu bata merah dan ukurannya ekstra lebih besar ya mungkin dari beberapa struktur batu bata merah yang ada di Trowulan dan ini banyak sekali. Itu masih utuh nih, strukturnya masih tertata dengan baik ini. Yang ini, nah. Jadi di sini ini bisa kita menyimpulkan atau menduga ya bahwa di sini ada aula besar. Mungkin juga ya ada tempat pertemuan besar ya. Aula besar ya. Ataukah benteng atau bangunan apa? Ya, tapi coba kita lihat di sisi baratnya dari sungai ini. Ini sebagian dari cerita masyarakat. Nah ini memang sangat ini sudah di. Ini strukturnya masih. Orang-orang udah pada tahu semuanya, tapi belum ada yang berani ya. Yang berani ya. Nah, ini. Belum ada yang berani. Kebetulan kita akan. Memanjang sampai hampir bisa 100 meter lebih mungkin ya. Lebih ya ini. Coba Pak Non, kita akan berjalan meneliti dari parit ini ya. Ini, seberapa banyak sih temuan struktur batu bata? Stop. Ini ada pecahan dari tembikar ini. Ada tembikar di sini banyak sekali. Coba kita naik aja ke atas. Ayo Pak Don. Ya, kita coba untuk ambil lurus ya. Iya. Nah, ini ada patahan di sini ya. Ini ada pertemuan. Loh, stop. Ini. Kita berhenti sini Pak Don. Itu ada struktur memanjang dari barat ke timur, tapi yang ini utara selatan. Jadi mungkin pertemuan sudutnya bangunan ini. Ya, besar sekali sini. Bisa juga tengah-tengah ya. Nah, ini keramik bagus kalau saya menurut. Oh iya masih coraknya biru putih ya. Iya. Biru putih ini. Mungkin dinastinya kira-kira di sini bahasa masyarakat kalau di sini saya menyikapi ini ya mungkin ini dinasti Ming juga bisa Yuan. Bisa Yuan, bisa Ming ya. Kalau dari biru putihnya ya ini ya. Iya ini dan ini keramik ini mungkin tidak menutup kemungkinan ini adalah barang mewah di zamannya ya. Nah, kalau ini umurnya udah ratusan tahun loh, bisa 700 tahun lebih. Nah, bentar. Ini kita menemukan kepala tengkorak ya. Kita menemukan tengkorak di sini. Masih terjepit ini, maaf ya. Ayo, Pak Don, kita ambil, Pak Don. Kita ambil ya. Nah, ini ya. Ini tulangnya masih ada, kita coba untuk. Kalau lihat dari strukturnya, kayaknya ini tengkoraknya kera ya. Dari susunan gigi seri yang di belakangnya ini, gerahamnya ini ya. Serinya ada ini. Tapi dari tempurung otaknya ini kelihatan kayaknya tengkoraknya kera ini. Jadi ini apakah di sini ya memang dulunya hutan kan di sini. Iya, dan sekarang menjadi kawasan ladang ya. Coba kita lihat lagi Pak Don masuk ke atas. Itu di bawahnya itu ada nih.
kita temukan lagi struktur batu bata yang memanjang dari utara ke selatan. Ini pas di bawah kaki saya ini, kita tidak tahu ya lebarnya ke sana berapa ini kira-kira, Panan? Coba kalau ini memanjang ya, ini kalau memanjang bisa kemungkinan ini sampai luas 1 meter ya. Menurut ukuran bata ini loh ya. Iya. Bata ya. Jadi memang saya menyimpulkan seperti ini tuh bukan pondasi untuk bangunan kecil ya. Bangunan belakang. Bukan. Ini bangunan Majapahit yang istimewa sebenarnya ini, tapi orang-orang tidak pada tahu ya ini hanya melihat lokasinya yang letaknya lebih tinggi dari kawasan Trowulan yang diduga juga merupakan ibu kotanya Majapahit. Mungkin di sini banyak juga sih struktur-struktur yang lain yang bisa kita coba cari ya lewat informasi warga dan sebagainya. Oh, ini ada lagi temuan. Ini ada keramik-keramik juga. Lah ini jelas kemungkinan di sini adalah tempat yang sangat penting ya, karena banyaknya keramik-keramik dan melihat struktur tanah dan batu bata yang di sini, mungkin di kawasan ladang ini masih lebih luas lagi. Coba kita telisik lagi ya ke atas sampai sana. Ini parit ini panjang mungkin ada berapa ratus ya, 300 meter mungkin, Pak Dan, sampai sana. Ya, bisa juga. Jadi ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel dan Senja Majapahit, Melek Budaya, Budaya Melek, dan salam pesona Nusantara. Oke, kita akan lanjut tetap mengungkap gimana sejarah besar bangsa ini di Majapahit. Kita nyoba tulisnya lagi, ini ada timnya Senja yang sudah mulai naik ke atas. Ada perkembangan informasi apa dari tempat yang mungkin lebih di atas ini, Pak Don? Ini struktur bangunannya ini yang sangat istimewa ini. Kalau kita menyikapi menduga ini bukan sebuah kanal ya, seperti bangunan ini. Seperti bangunan. Mungkin kalau ini lebar bisa sampai. Oh, ini lebih besar lagi tuh. Udah Pak, banyak semutnya Pak. Ya, ini ada semut. Ini lebih istimewa lah sebenarnya ya. Tetap ikuti kami terus ya di Indonesia Majapahit Channel. Kita nyoba nelisik lagi struktur batu bata di Jabung ini sampai ke atas. Jadi kita akan berjalan lagi menelusuri sampai beberapa puluh meter, mungkin beberapa ratus meter ke atas. Dari situ nanti kita coba ya pendataan juga ada apa sih dengan situs Jabung. Ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek. Oke, nyoba kita berjalan ke sisi barat ya, dari parit tadi yang dari sungai. Ini ada struktur batu bata yang lagi numpuk di sini ya. Kalau orang bilang mungkin istilahnya apa? Gumuk ya. Gumuk ya. Dan ini masih banyak struktur batu batanya di sini. Coba kita menelisik ke barat dari parit tadi yang panjangnya hampir sekitar 200 meter ya. Parit tadi dipenuhi dengan struktur batu bata merah yang ada di sebelah timur dari kita. Tadi kita nyoba berjalan ke barat. Ayo kita tengok di sana, katanya tadi ada informasi ada beberapa struktur yang ada di kebun jagung juga. Kebetulan ya, ini. Mungkin kalau saya tadi menyikapi atau menyimpulkan lagi ini, karena strukturnya lebih memanjang. Iya. Dan itu jelas-jelas bangunan yang sangat besar ya. Sini tuh, kalau zaman sekarang aula besar. Mungkin coba. Ayo kita telisik terus ke barat ya. Nah ini jadi di ladang-ladang itu masih banyak ya pecahan-pecahan dari gerabah, juga keramik tadi. Jadi ladang ini bentuknya terasering ya, karena memang daerah pegunungan. Untuk menghindari longsor, masyarakat membentuknya menjadi struktur pertanian yang terasering. Kita lihat di bawah ini, nah ini masih banyak juga struktur batu bata merah di bawah sini. Ini masih banyak. Ayo coba kita berjalan terus sampai ke barat. Oke, jadi kita istirahat di sini ya, di sawah ladangnya warga yang ada di Jabung dengan
struktur terasering ini, Pak Don. Jadi kita tadi sudah melakukan perjalanan yang agak lumayan ya. Jadi banyak struktur batu bata merah, dan itu di sebelah sana ada menara. Itu dekat situ adalah situs dari petilasan Gajah Mada. Dan kalau kita memandang ke barat, ini adalah wilayah Kota Raja Trowulan. Biasanya segaran kelihatan dari sini, Pak Don. Cuman masalahnya ini lagi mendung ya. Kira-kira apa sih Jabung pada waktu era Majapahit dulu itu digunakan untuk apa, melihat dari ketinggian wilayah Jabung ini yang jauh lebih tinggi dari wilayah Trowulan? Kalau saya sendiri untuk menyikapi ya, mungkin itu adalah tempat untuk pemantauan. Ya. Tempat pemantauan dari gerak arah masuk orang-orang yang istilahnya untuk mengamati Kota Raja ya. Iya. Dengan ya, banyaknya temuan struktur batu putih yang merupakan bekas dari struktur bangunan, dari informasi warga itu dulu kan banyak ya di sini banyak watu jabung istilah bahasa Jawanya ya, dan sekarang sudah tidak ada ya. Jadi dulu banyak struktur candi kecil-kecil itu yang ditemukan oleh warga itu bahan dasarnya dari batu putih. Batu putih, bukan batu kapur sih, tapi ini juga aneh ya, ada istimewanya di saat satu bangunan terbikin dari batu putih seperti itu loh, apa, Samudra Mantana yang ada di Museum Trowulan itu materialnya dari batu putih. Kira-kira Pak Don, dari sini mungkin nggak sampai berapa kilometer atau berapa ratus meter ke atas ini masih banyak struktur bangunan? Oh masih. Masih ya, masih ya. Masih, karena apa? Selama ini dari generasi berapa orang ini hingga saat ini belum ada yang menemukan harta karun peninggalan sejarah Majapahit itu yang sangat besar loh. Ini belum. Ya mungkin wilayah Jabung ini kan tidak pernah digali untuk industri batu bata merah. Ya. Jadi monoton mereka untuk pertanian saja. Ya. Jadi keadaan tanahnya masih utuh sebenarnya itu ya. Seperti kita lihat tadi. Mungkin kalau saya menyikapi tentang adanya batu Jabung yang artinya batu putih, kalau saya lihat dari pertanahan yang ada di sini itu materialnya tidak ada batunya batu putih loh ini. Mungkin dari bawaan dari negeri. Oh iya, mau diimpor ya. Mungkin diimpor dari negara-negara lain ya, karena melihat batu putih itu mungkin tidak ada di Indonesia ya, atau mungkin ada di wilayah lain ya. Tapi yang jelas bukan berasal dari Trowulan. Ya. Oh gitu ya. Seperti ini tadi. Ini kita ngobrol-ngobrol sama kita itu tidak sengaja ya, kita itu ini ya juga barang impor ya. Seperti ini loh mungkin ya, untuk bajakan ya. Untuk sawah kita ya, lagi ada di seperti itu ya. Dan negara kita adalah negara maritim agraris yang cenderung wilayah laut kita juga lebih luas, 70% laut ya. Jadi di laut, justru di laut kita jaya, jaya mahir. Dari cerita-cerita masyarakat juga, dari cerita-cerita sejarah itu bahwa ratusan empu di sini dulu itu yang saat ini masih belum ada yang namanya empu siapa ya. Gini mana? Selama empu prapanca saja ya ini loh. Selama tim Senja berkeliling selama ini, kesan-kesan apa sih yang ada di benak teman-teman dari Senja ini mensikapi tentang peninggalan masa lalu yaitu Majapahit? Bagi kita, bagi teman-teman semuanya ini, kita menyintai sejarah itu karena kita menghormati para leluhur-leluhur yang terdahulu ya, untuk meninggalkan sejarah ataupun warisannya ini yang inilah ya. Istilahnya dalam bahasa Jawa mungkin disebut uri-uri budaya. Budaya ini yang sangat ya, berkaca dari masa lalu lah. Sebenarnya sejarah ini menjadi satu inspirasi ke depan ya, gimana leluhur kita, mbah buyut kita dulu butuh waktu yang gak begitu lama bikin negara yang begitu hebat bernama Wilatikta atau Majapahit. Gimana sih resepnya beliau-beliau dulu bikin negara yang sempat menjadi Gemah Pahlo Jinawi, Toto Tentrem Harjo itu. Dari itu ya ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel, dan dari tim Senja Majapahit Channel. Melek budaya Melek. Okay. Salam pesona Nusantara.